AC Milan menjadi tim yang terus menambah kekuatan. Setelah mendatangkan sejumlah penggawa ketika bursa transfer musim panas tengah ramai-ramainya, kini mereka kembali datangkan pemain di akhir penutupan jendela transfer. Adalah Serginho Dest, bintang muda Amerika yang siap memberikan segalanya buat tim asal Italia. Meski masih tergolong muda, kemampuan yang dimiliki Serginho Dest sudah menjadikannya sebagai pemain kunci Amerika. Dia yang lihai ditempatkan di sejumlah posisi pernah dicoba oleh pelatih Amerika Greg Berhalter sebagai fullback kanan, wingback kanan, dan wingback kiri. Ketika tampil di sisi kiri, Dest tampil di partai puncak CONCACAF Nations League. Ketika itu dia dipasangkan dengan Christian Pulisic dan mendapat sebuah kombinasi sempurna untuk membangun serangan. Kemampuan dalam memainkan peran di berbagai posisi jelas memberi keuntungan bagi tim yang dibelanya. Di Amerika sendiri, dia memberi kesempatan bagi DeAndre Yedlin untuk nyaman beroperasi di sisi kanan. Selain itu, Dest juga sekaligus mengokohkan sisi kiri Amerika yang kurang kuat ketika diisi oleh sosok Anthony Robinson. Dilaporkan oleh Goal, AC Milan resmi mendatangkan Serginho Dest dengan status pinjaman plus opsi pembelian senilai 20 juta euro atau setara 296 miliar rupiah. Dest yang sudah melewati serangkaian tes medis pun sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru I Rossoneri melalui situs resmi mereka. Bagi Dest, ini akan menjadi petualangan Eropa ketiganya setelah membela Ajax dan Barcelona. Ia didatangkan Barca pada 2020 atas permintaan Ronald Koeman. Sayang, ketika pelatih Xavi Hernandez resmi menjabat, namanya tak masuk ke dalam rencana. Dia menjadi salah satu pemain yang dilepas dan kini jadi pembelian kesekian AC Milan setelah nama Divock Origi, Malik Thiaw, dan Charles de Ketelaere. Bagi AC Milan, mendatangkan Serginho Dest memang bukan tanpa alasan. Mereka terus menekan proses negosiasi usai posisi fullback kanan rapuh, mengingat Alessandro Florenzi baru saja terkena cedera dan bakal absen dalam beberapa minggu lamanya. Dalam mendapatkan Dest, AC Milan harus bersaing dengan rival terdekat mereka, Inter Milan. Sebagaimana dikemukakan oleh jurnalis Jonas Henschrak, Nerazzurri sempat berupaya menebus Serginho Dest dan bahkan menawarkan formula dan nominal yang sama kepada raksasa FC Barcelona, seperti yang dilakukan Milan untuk meyakinkan mereka. Akan tetapi, jurnalis tersebut menambahkan bahwa sang pemain lebih memilih kubu merah hitam ketimbang rival sekota mereka. Situasi tersebut seolah membuktikan tentang bagaimana proyek Milan dipandang sebagai yang lebih menjanjikan oleh mereka yang berada di luar Italia dan oleh para pemain muda dalam menentukan masa depan mereka. Bahkan perlu diketahui pula bila nama sang pemain sempat diminati oleh Chelsea hingga Manchester United. Menjadi pemain muda yang sangat diminati oleh banyak klub besar Eropa, kira-kira sehebat apa performa Serginho Dest sejauh ini? Seberapa hebat Serginho Dest? Mulai berkarir sebagai pemain muda didikan Akademi Ajax, Serginho Dest punya cukup bekal untuk tampil di tim utama. Namun begitu, dia harus menjalani masa bersama tim Young Ajax terlebih dahulu. Pengalaman bersama Young Ajax membuat Serginho Dest kian matang. Dia yang tampil dalam 27 laga mampu mengemas 2 gol dan 3 assist. Setelah dirasa cukup, tepat pada Juli 2019, dia lalu dipromosikan ke tim utama. Dia melakoni debut di laga Piala Super Belanda. Tak butuh waktu lama, Erik ten Hag langsung memberinya kesempatan bermain dalam sebanyak 38 pertandingan. Dalam prosesnya, dia mencetak 2 gol dan 6 assist, di mana hal tersebut lantas mengantarnya menuju FC Barcelona. Usai pelatih Ronald Koeman sangat menginginkannya. Sosoknya yang begitu eksplosif menjadi salah satu alasan mengapa FC Barcelona sangat menginginkannya.
klub asal Katalan itu sudah sangat lama kehilangan sosok seperti Dani Alves, yang tak hanya pandai bertahan, namun juga menyerang. Pemain seperti Sergi Roberto dianggap belum mampu teruskan kejayaan Dani Alves. Dia terus digunakan sebagai andalan karena memang tak ada tekanan dari pesaing di sisi kanan lapangan. Lantas ketika Nelson Semedo datang pun, pemain asal Portugal tersebut masih belum mampu menunjukkan performa yang sama meledaknya dengan Daniel Alves. Maka dengan atribut yang telah disebutkan, Serginho Dest dipercaya mampu memberi ledakan energi di sisi kanan FC Barcelona. Selain bisa berperan di berbagai posisi, Serginho Dest punya kecepatan dan kemampuan menyerang yang baik. Selain itu, dia juga bisa bertahan sama baiknya dengan Dani Alves. Serginho Dest adalah pemain yang lihai dalam membaca serangan lawan, pandai melakukan intercept, serta tidak segan beradu dengan pemain sayap lawan. Kecepatan yang dimiliki sangat membantunya untuk memutus serangan lawan. Di laga debutnya melawan Sevilla atau tepat 4 hari setelah transfernya dikonfirmasi, Dest bermain di sisi kiri lapangan usai Jordi Alba terkena masalah cedera. Meski bermain di luar posisi aslinya, Dest sama sekali tidak mengecewakan Ronald Koeman. Dalam 15 menit waktu bermainnya, Dest mampu menorehkan 11 kali umpan dengan akurasi 100%, melepas 1 umpan kunci, melakukan 1 intercept, serta 16 kali menyentuh bola. Dia mampu menjaga lini pertahanan dengan baik, juga sekaligus mampu melebur dengan para penyerang. Kontribusinya untuk lini serang El Barca tak terbantahkan ketika itu. Salah satu penampilan terbaik Dest di musim pertamanya juga terlihat di laga melawan Real Madrid. Meski kalah, Dest menunjukkan bahwa ia punya permainan yang apik. Dia mampu memberi tekanan kepada pemain Real Madrid Vinicius Junior. Dan beberapa kali membantu serangan dengan umpan-umpan yang diberikan atau langsung maju ke depan. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, performa Serginho Dest terbilang angin-anginan. Dia yang punya bekal terbaik sebagai seorang bek kanan seringkali gagal dimanfaatkan. Salah satu kelemahan sang pemain adalah ketika dia sering memberikan umpan panjang yang tidak akurat. Selama musim 2020-2021, rataan assist yang diberikan cuma menyentuh angka 0,04/90 menit. Menurut Aditya Eshwarla dari Barca Universal, Serginho Dest adalah berlian. Namun, dia belum benar-benar bisa tunjukkan sinarnya. Salah satu hal yang perlu disorot lainnya adalah ketika dalam beberapa kesempatan, dia terlihat kurang efektif ketika membantu pertahanan. Itu terbukti dari rataan tackle suksesnya yang cuma menyentuh angka 1,5/90 menit. Pada musim keduanya di Barca, Serginho Dest lebih sering duduk di bangku cadangan akibat masalah cedera. Per Transfermarkt, dia telah absen selama 102 hari sepanjang musim 2021-2022. Sebagai bintang muda, dia terhitung kerap mendapat masalah otot terutama di bagian paha. Maka wajar bila kemudian Xavi melihatnya sebagai pemain yang kurang maksimal. Barcelona yang sudah resmi mendatangkan Jules Koundé dan baru saja merampungkan transfer Hector Bellerin pun semakin menguatkan alasan mengapa Dest memang harus pergi meninggalkan Camp Nou. Masih menurut Aditya Eshwarla, salah satu kemampuan besar yang bisa diharapkan dari seorang Serginho Dest adalah kecepatannya. Bila AC Milan memang lihai dan jeli dalam memanfaatkan bakatnya, maka bukan tak mungkin performa gemilang yang ditunjukkan di Ajax Amsterdam akan kembali membuat nama Serginho Dest melambung tinggi. Dia yang sekali lagi bisa ditempatkan di sejumlah posisi juga sangat berpotensi memberi ancaman bagi Davide Calabria, Junior Mesias, dan Alexis Saelemaekers yang berada di posisi winger kanan, atau mungkin Theo Hernandez yang beroperasi di sisi kiri lapangan.